world that are not currently there. Maybe something like Turkey, Indonesia, some people could even say the United States, right? Saudi, Japan. Is Indonesia. First of all, Indonesia as a country is like super like soccer crazy. Kind of like how the Philippines is like very basketball crazy. Yeah. But like people don't kind of like recognize them as a basketball country because they're kind of far from like the epicenter of the sport. Yeah. Indonesia's kind of the same way. First of all, they're one of the world's most populated countries. The media presence of Indonesia is insane. And so they love the sport. And recently they've invested a lot in Dua laga pembuka langsung jadi sorotan nasional dan bahkan internasional. Di pertandingan pertama, sang juara Liga 1 Persib Bandung harus mengakui keunggulan tamunya, Port FC dari Thailand setelah takluk dengan skor 2-0. Kekalahan yang mengejutkan sekaligus jadi alarm awal bagi para wakil Indonesia. Sementara itu, sorotan paling panas justru terjadi di laga kedua. Oxford United, tim tamu asal Inggris, berhasil menaklukkan Liga Indonesia All-Star dalam pertandingan yang tak hanya seru, tapi juga penuh bumbu cerita. Dua pemain timnas Indonesia, Ole dan Marcelino, jadi pusat perhatian publik. Ole tampil sejak menit pertama, sementara Lino masuk di babak kedua, dan meskipun keduanya belum mencetak gol, penampilan mereka tetap jadi magnet perhatian. Tapi skor bukan satu-satunya yang menarik. Ada banyak momen lain yang membuat opening match ini terasa seperti final turnamen besar. Mulai dari vibes megah di opening ceremony yang disebut media Inggris layaknya ajang kelas dunia, insiden tak terduga saat penyanyi legendaris Rita Butar-Butar salah melantunkan lirik Indonesia Raya, hingga aksi keras pemain Liga Indonesia yang membuat gelandang Oxford, Oli Romeni, harus merasakan selamat datang ala sepak bola Asia Tenggara. Piala Presiden baru dimulai, tapi drama dan ceritanya sudah seperti klimaks. Dari tribun penuh euforia hingga koreografi megah di langit malam Jakarta, dunia terdiam sejenak. Saat Oxford United mendarat dan disambut layaknya tim nasional, Inggris pun dibuat takjub. Bukan hanya pertandingan, tapi juga atmosfernya, energinya, dan semangat gilanya. Komentator Inggris menyebut ini unbelievable energy from the East. Media-media top Eropa pun menyorot, Piala Presiden brings football fever to a whole new level, kemudian. Dan inilah momen di mana sepak bola Indonesia Piala Presiden viral di Inggris. Dari Asia Tenggara untuk dunia, Piala Presiden bukan lagi turnamen lokal, ini sudah jadi panggung global. Untuk itu, menarik untuk disimak dan inilah rangkuman berita selengkapnya, mari kita bahas bersama. That are not currently there. Maybe something like Turkey, Indonesia, some people could even say the United States, right? Saudi, Japan. Is Indonesia. First of all, Indonesia as a country is like super like soccer crazy. Kind of like how the Philippines is like very basketball crazy. Yeah. But like people don't kind of like recognize them as a basketball country because they're kind of far from like the epicenter of the sport. Yeah. Indonesia's kind of the same way. First of all, they're one of the world's most populated countries. The amount of fans that they have, just kind of like in terms of social media presence of Indonesia, is insane. And so they love the sport. And recently they invested. Ya, Piala Presiden 2025 resmi dimulai dan dua pertandingan pembuka langsung membuka mata kita semua. Sayangnya, bukan dengan kemenangan, bukan pula dengan euforia, tapi dengan kenyataan pahit. Semua wakil Indonesia harus menelan kekalahan dari tim-tim luar negeri. Kita mulai dari Persib Bandung. Klub kebanggaan Jawa Barat ini menghadapi Port FC, wakil Thailand yang sudah 2 musim terakhir menjadi batu sandungan di level Asia. Dan di laga pembuka ini, cerita yang sama kembali terulang. Persib harus takluk 0-2 dalam pertandingan yang secara permainan memang dikuasai oleh Port FC. Ya, Persib memang mencoba formula baru, menurunkan beberapa wajah baru, dan menunjukkan niat membangun sesuatu dari awal. Tapi harus diakui, dari sisi kualitas passing, ritme permainan, hingga struktur tim, Port FC berada satu level di atas. Suka atau tidak, ini adalah cerminan dari perbedaan level kompetitif antara Liga 1 Indonesia dan Liga Thailand. Dan seperti yang sudah terjadi di AFC Champions League 2 musim terakhir, Persib selalu gagal menaklukkan tim ini. Namun di tengah sorotan, satu nama muncul sebagai titik terang, Asnawi Mangkualam. Masuk di babak kedua, dia langsung membuat dampak nyata. Akselerasinya menusuk jantung pertahanan Persib dan akhirnya memaksa pelanggaran di kotak penalti yang berujung gol kedua Port. Permainannya agresif, cepat, dan penuh percaya diri. Dan dari situ, kita kembali diingatkan,
Kenapa pemain muda Indonesia harus berani abroad? Bermain di luar negeri bukan hanya soal gaji atau prestis, tapi soal mengasah mental, meningkatkan standar dan memahami sepak bola modern secara utuh. Dan kalau masih ada yang tersinggung, terutama para bobotoh, ya mohon maaf. Tapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi jika ingin maju. Karena untuk berkembang, kita harus mulai dari mengakui di mana kita berada saat ini. Lanjut ke pertandingan kedua. Yang satu ini memang paling ditunggu, Oxford United melawan Liga Indonesia All-Star. Dari segi skor, laga ini terbilang ketat, 6-3. Tapi kalau bicara soal kualitas permainan, inilah yang disebut perbedaan kasta. Oxford bukan tim Premier League. Mereka peringkat 17 di Championship musim lalu. Tapi lihat cara mereka membangun serangan, mengalirkan bola, menekan, bertahan, dan menyelesaikan peluang. Semua dilakukan dengan efisiensi dan ketenangan yang nyaris mustahil ditiru oleh para pemain All-Star Indonesia. Bukan berarti tim All-Star bermain buruk, tidak. Tapi mereka kalah di hampir semua aspek dasar permainan. Passing sering salah arah, transisi lambat, koordinasi longgar. Bahkan beberapa gol Oxford lahir bukan dari momen magis, tapi dari kesalahan mendasar yang seharusnya bisa dihindari. Namun, sekali lagi, ini bukan tentang mempermalukan. Ini bukan untuk merendahkan Liga Indonesia atau para pemainnya. Ini adalah pengingat bahwa jika ingin bersaing di level yang lebih tinggi, maka harus siap menerima kenyataan yang lebih keras. Karena pertandingan seperti ini bukan soal menang atau kalah semata, tapi seberapa banyak yang bisa dipelajari dan seberapa besar kemauan untuk berubah. Jadi, daripada sibuk meributkan hasil, yuk jadikan ini sebagai momentum. Momentum untuk melihat ke dalam, mengevaluasi sistem, dan mulai membangun pondasi yang lebih kuat. Karena sepak bola yang besar tidak dibangun dari rasa nyaman, tapi dari keberanian menghadapi kenyataan. Dan Piala Presiden ini, sekeras apapun awalnya, mungkin adalah titik di mana perubahan itu bisa benar-benar dimulai. Ya, di laga melawan Liga Indonesia All-Star, sorotan publik tanah air tentu saja tertuju pada dua nama yang sudah tak asing di telinga pencinta sepak bola nasional, Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Dua penggawa muda timnas Indonesia yang kini sama-sama menapaki jalur profesional ke level lebih tinggi. Pada pertandingan ini, Ole turun sebagai starter. Tapi menariknya, ia tidak bermain di posisi yang biasa ia tempati bersama timnas, bukan sebagai penyerang nomor 9. Pelatih Oxford, Gary Rard, justru menempatkan Ole dalam peran free roll, tepat di belakang Harris, sang target man. Sebuah peran fleksibel yang memberi Ole keleluasaan untuk menjadi jembatan antar lini, dan ia memainkan peran itu dengan cukup baik. Meskipun tak mencetak gol, tapi kontribusinya dalam membangun serangan dan menjaga aliran bola cukup terasa. Ia terlihat nyaman, percaya diri, dan yang paling penting, menikmati pertandingan. Namun, laga ini tak semuanya manis. Ada satu momen yang sempat bikin jantung publik berdebar, 2 kali Ole terkena tackle keras dari Hansa Muyama. Benturan yang membuat sebagian penonton, bahkan official Oxford tampak cemas. Karena ya memang harus diakui, pemain Liga Indonesia mainnya keras dan enggak main-main. Untungnya Ole baik-baik saja. Mungkin hanya kaget karena kerasnya tackle di Liga 1 kadang datang tanpa aba-aba, tapi coba bayangkan jika sampai cedera, yang panik tentu bukan hanya pihak Oxford, tapi juga semua elemen timnas Indonesia. Karena bagi banyak orang, Ole adalah masa depan. Di luar permainan, pertandingan ini juga menyimpan banyak cerita yang menarik perhatian, bahkan hingga ke media-media luar negeri. Salah satunya adalah vibes dari opening ceremony yang terasa seperti final kejuaraan bergengsi. Kembang api, koreografi, tata cahaya, semuanya terasa megah. Dan tak sedikit media Inggris yang mengaku terkejut. Ini pramusim? Serius? Ya, di Indonesia sepak bola bukan sekadar pertandingan. Ini budaya, ini hiburan, ini identitas. Dan itu juga yang bikin suasana jadi lebih meriah dari yang dibayangkan. Namun, di tengah momen sakral pembukaan, ada satu insiden kecil yang sempat membuat suasana mendadak hening. Rita Butar-Butar, penyanyi senior tanah air, keliru menyanyikan lirik Indonesia Raya. Sebuah kesalahan yang tentu tidak disengaja, namun sayangnya langsung disambut dengan komentar pedas di media sosial. Padahal, kesalahan itu manusiawi, tak seharusnya dihujat habis-habisan.
Untuk para netizen yang mungkin kelewat batas, semoga bisa menyadari bahwa kritik tak harus kasar. Dan untuk Ibu Rita, semoga kejadian ini tak mengurangi kecintaan beliau terhadap negeri ini. Karena pada akhirnya yang terpenting adalah niat dan keberanian untuk tampil di panggung sebesar itu. Piala Presiden baru dimulai, tapi kisahnya sudah penuh warna. Dan dari pertandingan hingga kejadian di luar lapangan, satu hal terasa jelas, sepak bola di Indonesia tak pernah sekadar sepak bola. Ya, sementara itu, suasana di kubu Oxford United terasa begitu menyenangkan. Tim asal Inggris ini tampaknya benar-benar menikmati waktu mereka di Indonesia, bukan hanya sebagai bagian dari pramusim, tapi juga sebagai pengalaman budaya yang tak terlupakan. Dari cara mereka tersenyum di sesi latihan, hingga momen hangat ketika para pemain bermain bersama bocil-bocil yang datang ke lapangan, semuanya terasa lepas, ringan dan penuh tawa. Tak heran, banyak yang menyebut kalau tim ini kini mulai merasa lebih nyaman, entah dari sisi kultur, atmosfer, hingga cuaca yang sebelumnya mungkin jadi tantangan. Tapi lihat saja sekarang, setiap sesi latihan selalu diwarnai gelak tawa, obrolan santai, dan interaksi hangat dengan publik lokal. Seru? Jelas. Ini pramusim yang bukan cuma soal taktik dan fisik, tapi juga soal chemistry dan kenangan. Karena memang Oxford sadar betul apa yang menanti mereka di Championship musim depan akan jauh lebih berat. Persaingan semakin ketat, intensitas semakin tinggi, dan setiap tim kini saling memperkuat. Maka dari itu, sebelum masuk ke medan tempur yang sesungguhnya, para pemain mencoba untuk menikmati setiap momen pramusim ini sebaik mungkin. Ya, siapa bilang sepak bola Asia Tenggara nggak bisa mendunia? Piala Presiden 2025 buktikan sebaliknya. Turnamen pramusim yang awalnya dianggap biasa, kini mendobrak batas, viral sampai ke Inggris, diawali dengan kedatangan Oxford United yang disambut luar biasa. Supporter lokal menyerbu bandara, anak-anak sekolah ngejar bus tim kayak ngejar idola, dan vibe stadion yang gila. Media Inggris pun tak tinggal diam. This is insane, a pre-season tournament with World Cup energy, tulis salah satu jurnalis The Guardian. Sky Sports bahkan menyebut, Oxford may have come to play, but it's Indonesia who's stealing the show. Dan benar saja, atmosfer panas, antusiasme tanpa batas, plus kualitas pertandingan yang intens bikin netizen Inggris nggak habis pikir. Apa ini beneran cuma turnamen pemanasan? Enggak, ini lebih dari itu. Piala Presiden 2025 bukan sekadar turnamen. Ini adalah panggung pembuktian bahwa sepak bola Indonesia siap tampil di peta dunia. Dan sekarang bukan kita yang menonton mereka, tapi mereka yang mulai memperhatikan kita. Di sisi lain, perhatian tentu mengarah kepada dua talenta muda Indonesia yang kini jadi bagian dari skuad, Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Pelatih Oxford, Gary Rard, tak menampik bahwa keduanya adalah pemain dengan potensi besar. Dalam sesi konferensi pers singkat, Gary menyebut bahwa Ole musim lalu memang lebih banyak mendapat menit bermain dan progresnya terlihat. Perannya semakin matang, kepercayaan dirinya meningkat, dan ia sudah mulai menyatu dengan sistem permainan tim. Sementara untuk Marcelino, pelatih berkepala pelontos itu justru memberikan semangat tersendiri. Lino adalah pemain dengan bakat luar biasa, ujarnya. Namun, ia juga menambahkan bahwa saat ini Marcelino masih terus berjuang untuk mendapat lebih banyak menit bermain. Bahkan, Gary dengan jujur menyebut bahwa dirinya belum sepenuhnya tahu apakah Marcelino akan tetap bertahan di Oxford musim ini atau justru menjalani opsi peminjaman agar bisa berkembang lebih cepat. Apalagi, rumor beredar bahwa klub Eredivisie, Nasi Breda, tengah melirik Lino sebagai opsi jangka pendek. Sebuah peluang yang tentu menarik jika ingin mencari pengalaman bermain lebih rutin di level Eropa. Intinya, dari dalam dan luar lapangan, Oxford United tampak menjalani momen pramusim di Indonesia dengan penuh energi positif. Dan terlepas dari hasil di atas lapangan, apa yang mereka alami di sini bisa jadi salah satu catatan manis perjalanan klub dan mungkin awal dari sesuatu yang lebih besar bagi para pemain muda kita yang kini berjuang di luar negeri. Marcelino dan Ole mungkin berada di tahap karir yang berbeda, di mana Marcelino adalah pemain muda, dia mencoba untuk bermain lebih banyak menit. Kami memberinya beberapa menit menjelang akhir musim di Swansea dan dalam pertandingan Piala FA sebelumnya di kandang Pramusim adalah tentang. Anda tahu dia mencoba untuk mengambil langkah berikutnya
Dalam tim saya pikir musim depan dia perlu bermain lebih banyak waktu. Apakah itu di Oxford United atau apakah itu pilihan pinjaman untuknya? Anda tahu kami akan memperlakukannya sama seperti semua orang. Tapi dia masih muda, pemain berbakat, tetapi kami tahu betapa pentingnya dia bagi tim nasional juga. Jadi kami ingin memberinya kesempatan terbaik untuk berkembang, ucap Gary kepada media. Ya, dari semua yang sudah terjadi, satu hal tak bisa disangkal, kualitas liga kita memang masih perlu banyak dibenahi, baik dari sisi teknis, organisasi, hingga kesiapan klub untuk tampil di level yang lebih tinggi. Di kawasan Asia Tenggara, Liga Thailand saat ini masih jadi acuan. Kompetitif, terstruktur, dan terbukti menopang dominasi timnas mereka di berbagai ajang, termasuk Piala AFF. Bahkan Shin Tae-yong pernah mengatakan, keunggulan Thailand bukan semata dari talenta pemainnya, tapi dari bagaimana liga mereka dijalankan. Penjadwalan yang rapi, ritme pertandingan yang konsisten, serta pengalaman menghadapi klub-klub kuat dari Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok di Liga Champions Asia. Itu adalah hal-hal yang belum dimiliki Liga 1. Sementara kita masih berkutat di AFC Cup, kompetisi yang notabene level 2 di Asia, dan bahkan di sana pun belum bisa bicara banyak. Meski begitu, harapan tetap ada. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, arah perbaikan mulai terlihat. Sulit? Tentu. Tapi langkah-langkah ke sana sudah mulai ditapaki. Mulai dari regulasi yang diperketat, sistem kompetisi yang dibenahi, hingga upaya untuk membuat liga ini lebih layak ditonton dan dikembangkan. Tapi jelas, keberhasilan itu tak bisa ditumpukan pada satu orang saja. Klub, pemain, hingga supporter juga harus ikut bergerak. Karena kalau Liga 1 terus begini-begini saja, ya jangan heran kalau nantinya timnas kita akan lebih banyak diisi oleh pemain diaspora atau mereka yang bermain di luar negeri. Bukan karena diskriminasi, tapi karena kualitas. Itu adalah realita yang harus kita terima. Sudah banyak pelaku sepak bola yang bersuara soal ini. Bukan untuk menjatuhkan, tapi sebagai bentuk cinta terhadap sepak bola Indonesia. Jadi sebelum melawan kritik, mungkin ada baiknya kita semua mulai dengan sadar diri dan sadar posisi. Namun tetap, apresiasi patut diberikan kepada PSSI saat ini. Walaupun pekerjaan rumahnya masih segunung, tapi arah sudah mulai terlihat. Dan semoga ke depan perubahan ini bisa terus berlanjut secara konsisten, bukan musiman. Karena pada akhirnya, kalau pembinaan bagus, kalau liga berkualitas, maka timnas juga pasti akan ikut berkembang. Harapan kita, gap antara pemain lokal dan pemain abroad tidak lagi terlalu jauh. Semua bisa saling mendorong dan bersaing sehat. Dan untuk gelaran Piala Presiden kali ini, semoga kehadiran tim-tim luar negeri mampu menjadi cermin yang membuat kita melek realita. Bahwa untuk berkembang, kita tak bisa terus hidup dalam euforia, tapi harus berani membuka mata dan belajar dari mereka yang lebih siap. Semoga ke depannya, Piala Presiden bisa menjadi turnamen yang tidak hanya bergengsi di dalam negeri, tapi juga dipandang di kancah internasional. Dan untuk semua yang terlibat, pemain, pelatih, supporter, dan federasi, tetap semangat, tetap waras, dan terus bergerak ke arah yang lebih baik. Sepak bola Indonesia masih punya harapan, tinggal bagaimana kita menjaganya agar tak padam di tengah jalan. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!